Kalau pemrograman ini SAS ini berbayar sebenarnya. Berbayar harus punya lisensi. Nah, saya usahakan yang kita pakai untuk belajar itu yang tidak berbayar, bisa di-download dan sudah tersedia di laptopnya masing-masing gitu ya, di komputernya masing-masing. Jadi pakainya Excel atau nanti ada program R namanya. Itu tidak berbayar gitu. Jadi gratis. Tapi kita coba dulu pakai Microsoft Excel. Karena di Excel itu sudah cukup untuk menampilkan yang kategorik begini kan. Mungkin ada yang pernah nyoba membuat diagram-diagram menggunakan Excel. Ya Bu, Excel juga aslinya itu bajakan, bukan berbayar yang kita pakai-pakai ini Bu. Oh iya mungkin ya banyak yang seharusnya kalau misalnya asli harusnya asli sih kalau karena kalau misalnya nanti dipakai di presentasi di karya ilmiah kalau ada yang rajin ya pasti dicek ini pakainya apa valid nggak programnya gitu-gitu biasanya apalagi kalau dibawa keluar ya maksudnya keluar Indonesia kan diperiksa laptopnya kalau misalnya tidak berlisensi. Tapi diusahakan yang aman-aman aja lah. Kayak open office berarti. Iya, memang kebanyakan gitu ya. Tapi kalau bisa dikurangin, dikurangi lah ya, yang bajakan. Ada yang lisensi Kalau Bu. R itu, kalau program R itu gratis diunduh di internet. Paling ya siapkan kuota aja. Nanti pakai bahasa R gitu ya? Ya, Nanti pakai bahasa R gitu ya? iya bahasa R namanya R. Kan itu dari luar ya, R. Program. Nah, kita lanjut dulu ya. Nanti ini kita pakai Excel aja buat tabel grafiknya pakai Excel biar lebih gampang. Kalau manual sih nanti dicoba-coba sendiri. Tapi kalau UTS-nya nanti kan kita ini online ya, jarak jauh. Jadi bisa jadi manual. Bisa jadi manual, kalau Excel ya bisa juga sih, tapi kalau secara tertulis ada kan dosennya yang mau tulis tangan atau ketik. Kalau tulis tangan kan pasti manual ya. Kita lanjut dulu ya. Ini deskripsi dan pengenalan sebaran data numerik. Jadi yang tadi deskripsi data kategorik, sekarang deskripsi data numerik. Nah, untuk deskripsi data numerik, ini ada beberapa macam ukuran yang harus kita tahu. Yang pertama, ukuran pemusatan, lalu ada ukuran penyebaran dan pola sebaran data. Jadi data-data kita yang berbentuk numerik atau angka itu nanti bisa dihitung ukuran-ukurannya itu dijadikan deskripsi seperti rataan, median, modus mungkin pernah didengar dulu waktu sekolah. Atau kalau bahasa sehari-hari itu kan kita sering nyebut tuh misalnya berapa sih penghasilannya rata-rata di perusahaan A. Nah, itu maksudnya rataannya berapa kan jumlahnya dibagi banyaknya data. Banyaknya objek yang kita mau ketahui rataannya itu. Nah, median sama nilai tengah, tapi nanti nilainya diurutkan dulu datanya lalu dicari nilai tengahnya. Nah, kalau modus ini banyaknya atau angka yang paling sering muncul. Untuk ukuran penyebaran nanti digunakan untuk melihat seberapa ragam atau seberapa jarak data kita dengan nilai tengahnya. Jadi penyebarannya itu luas atau tidak. Jadi dilihat di ukuran penyebaran.
Sambil di absen dulu ya, saya mau ngecas dulu, mau colokin casannya. Anak, terus datang dengan yang ini bunda. Kita handphoneku. Tuliskan aja. Tulis. Masa gitu? Nih. Anak soleh. Amil khairul azan. Apiku. Amil bisa ke belakang bekas anak nasi. Kak, sendok nasi tolong. Sini loh, Kak. Iya, kakak bagus. Satunya jelek, satunya bagus. Oh, aku yang bagus, kamu yang jelek. Aku. Oh, satu yang bagus, satu yang bagus. Kita lanjut lagi ya. Yang pertama ukuran pemusatan. Aku takut deh. Ukuran pemusatan yang pertama itu nilai tengah atau rataan atau biasa disebut rata-rata. Jadi definisinya ukuran yang menimbang data menjadi dua kelompok data yang memiliki massa yang sama. Artinya kita mau cari nilai rata-ratanya atau nilai tengahnya dari suatu data itu berapa. Nah, kalau diformulasikan menggunakan rumus matematika seperti ini. Jadi kalau kita punya data, datanya kita kasih simbol X1 sampai Xn, berarti data pertama sampai data ke N adalah anggota suatu populasi terhingga berukuran N, jadi banyaknya data itu N, maka nilai tengah populasinya adalah disimbolkan, ini namanya mu, artinya nilai tengah populasi sama dengan 1/N sigma XI, I-nya dari 1 sampai N. Nah, kalau dibahasakan, ini adalah rataan populasi, N-nya ini banyaknya data kita ada berapa jumlahnya, lalu XI-nya ini adalah nilai data yang dijumlahkan. Jadi datanya dari misalnya data kita ada 10, berarti data ke 1 sampai data ke 10 dijumlahkan, lalu dibagi banyaknya data yaitu 10. Nanti kita lihat contohnya ya, biar lebih jelas. Nah, kalau tadi rataan populasi, kalau ini rataan sampel atau data contoh, ya, data sampel atau data contoh. Nah, bedanya apa? Bedanya cuma di simbolnya aja. Kalau rataan populasi, simbolnya mu, ini seperti M right. Kalau rataan sampel, simbolnya X bergaris, dibacanya X bar. Formulanya sama ya, 1/N sigma XI I sampai dari 1 sampai N. Jadi kalau kita punya data X1 sampai Xn, banyaknya data N, maka nilai tengahnya diformulasikan sebagai berikut. Kalau dalam bahasa Inggris, rata-rata populasi disebut mean. Nanti ini gunanya di Microsoft Excel ya. Kalau cari rataan,
Fungsinya menggunakan min untuk rataan populasi, sedangkan rataan contoh atau rataan sampel Average. menggunakan simbol average. Untuk rataan ada yang mau ditanya dulu supaya nggak kebanyakan rumus nanti ya. Ada bingung yang mau ditanya yang mana. Ada kulitnya sih. Untuk rataan dulu aja. Ini rataan populasi mu, ini rataan contoh X bar. Bisa contohkan dengan angka kah, Bu? Nah, misalnya contohnya ya, sebentar ya. Kalau kayak gini, sebentar. Em, Bagus. Iya bagus. Kalau saya buka seperti ini, kelihatan nggak Excel-nya? Ini kursor saya masih kelihatan nggak? Belum, Bu. Enggak. Masih ini ya? Masih PowerPoint ya? Iya, PowerPoint. Yang Nggak tampil? Nggak ada tampilannya, Bu. Nggak ada tampilan? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Bentar ya. Kita lihat di Excel. Ini di Excel tapi kita mengerjakannya manual. Misalnya kita punya data. Ini tampil ya Excel-nya ya. Tampil, Bu. Tampil, Bu. Nah, misalnya kita punya data ada 10 data. Ini nomor datanya ada 10 data. Belum kelihatan anunya, Bu. Enggak kelihatan anunya, Bu. Cuma loading aja dia. Oh iya, memang kayak gitu kayaknya. Karena kan saya kan jauh ya, mungkin jaringannya. Sekarang kelihatan? Belum, Bu. Belum ada. Masih tetap sama. Masih Excel. tampilan awalnya. Masih tampilan awal Excel yang kelihatan. Oh iya, tunggu aja sebentar ya. Saya cek dulu ininya, jaringannya. Padahal ini sudah pakai Telkomsel. Masih seperti ini ya. Ada orang IndiHome di Bu, Mas Herdi ya? Oh, oh Tapi ini saya Lain. di rumah sudah pakai yang dari PLN itu loh, rumah mertua yang pakai PLN. Sekarang pakai HP hotspotnya, kan dapat kuota tuh dari pemerintah. Ini Telkomsel 4G tapi masih gini. Bentar ya, saya ulang dulu. Apa pengaruh jarak ya? Yang orang ini IndiHome pengaruh nggak kalau jarak? Dengan ini, soalnya kan saya lagi ada di Depok nih. Mungkin pengaruh kali ya. Kalau sekarang kelihatan? Hilang malahan, Bu. Emang Ini Oh, udah. Udah. Ini baru Sudah. masuk. ada ya datanya. Sudah, Bu. Ini nomor, ini data. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan nggak kalau kursor saya nih Kelihatan, Bu. pindah-pindah? Ada kelihatan. Kelihatan ya kalau kursornya pindah ya? Iya. Nah, ini misalnya kita punya data, ini nomor, ini data sebenarnya ya. Nomornya berarti data ke-1 sampai data ke-10. Berarti ada 10 data. Misalnya ini adalah data sampel. Kalau ini data sampel, berarti banyaknya
Berarti banyaknya data itu kita simbolkan N adalah 10. Datanya 10. Nah, untuk mencari rata-ratanya, tadi rumusnya adalah X bar sama dengan 1/N sigma XI I dari 1 sampai N. Muncul nggak rumusnya? Saya kopas ke Excel. Muncul, Bu. Muncul ya. Bu. Nah, ini rumusnya berarti yang mau kita cari rataan populasinya itu adalah X bar. Rataan sampelnya maksud saya. Iya. Data sampel. Berarti X bar. X bar yang mau dicari. Nah, caranya gimana? Caranya kita jumlahkan dulu data dari 1 sampai 10, nilainya yang dijumlahkan. Berarti yang 10 ditambah 11 ditambah 15 dan seterusnya sampai 24. Baru dibagi banyaknya data 10. Nah, berarti sama dengan saya manualkan aja dulu 10. Sebenarnya bisa langsung, tapi ini seolah-olah kita tulis tangan ya. 11. Tambah 11 tambah 15 Mbah. Nih, Mbah. Halo, Mbah gitu. Mbah. Datanya kita jumlahkan dulu dari data pertama 10 sampai data terakhir 24. Dibagi Nah, lalu kita bagi dengan banyaknya 10. data. Banyaknya data ini berapa? 10, Ini Bu. kan datanya ada 10 nih. Berarti banyaknya data 10. Kalau di manual kan di kalkulator aja nanti. Hasilnya 23,6. Nah, gitu ya. Maksud dari rumus ini tuh seperti itu. Yang penjumlahan tadi, yang 10 tambah 11 sampai 24 itu maksud dari sigma XI ini. Nah, 1/N ini maksudnya dibagi N atau banyaknya data 10. Ya. Nanti kalau populasi sama, iya. Dicarinya dulu yang jumlah keseluruhannya dulu ya, baru dibagikan ke rata-rata Iya. penduduknya ini. Iya, harus dijumlahkan dulu datanya baru dibagi banyaknya data atau N-nya tadi. Itu tadi kalau misalnya pakai rumus Excel average, Bu, hasilnya sama kan? Harusnya sama. Harusnya sama, Bu ya. Iya, harusnya sama. Sama. Kalau pakai average kan tinggal Scroll. disorot aja, tapi kan saya maunya kalian bisa Iya, Bu. secara manual ya, Iya, supaya tahu konsepnya. Sama ya, sama. 23,6. Atau di sini dijumlahkan dulu pakai, Sum. Oke, bisa sum. juga pakai sum. Nanti dibagi 10 gitu ya. Dibagi 10. Sama ya. Tapi harus tahu Tapi di sini, formulanya dulu, konsep awalnya. Kalau pakai komputer atau pemrograman kan hanya alat bantu ya. Tapi sebenarnya yang kita mau tahu itu sumber dia mendapatkan nilai seperti ini tuh dari mana? Dari rumus ini atau formula ini. Ini enak. Nah, kalau untuk kerataan populasi tadi tinggal ganti ya simbolnya.
Kalau untuk populasi simbolnya mu, kalau untuk sampel simbolnya X bar. Nah, kita lanjut ya untuk median. Kalau tadi rataan, sekarang median. Kelihatan ya presentasinya? Kelihatan, Bu. Nah, kalau nilai atau ukuran pusat median itu sama nilai tengah, tapi datanya diurutkan dulu dari nilai data terkecil ke data terbesar, lalu dicari nilai data yang berada di tengah-tengah itu nilai berapa. Tuh, itu yang menjadi mediannya. Nah, teknisnya, langkah teknisnya untuk mencari median itu di sini sudah saya tuliskan ya. Yang pertama, urutkan data dari kecil ke besar. Jadi data yang kita punya diurutkan dulu. Lalu cari posisi mediannya dengan formula ini. Nmat sama dengan N plus 1 dibagi 2. Nah, setelah dapat posisi mediannya, kita lihat hasilnya itu, hasil Nmat-nya ini nilainya bulat atau pecahan. Kalau nilainya bulat, maksudnya bilangan bulat yang tidak berkoma, maka mediannya berada di posisi Xn plus 1 bagi 2. Nah, kalau dia pecahan, nanti dibagi 2 lagi, nilai di antara yang kita cari itu. Nanti kita lihat ya, kalau jadi soalnya. Ini waktunya mau habis, nanti di join ulang lagi ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Sudah semua absennya? Sudah, Bu. Udah. Nah, nanti kalau join ulang kembali, videonya dinyalakan ya. Soalnya saya mau capture buat lampiran absen. Iya. Saya end dulu. Padi. Jangan anu nak, kakak Kamil Kemal. Jangan terlalu anu lo ya. Salah kali ya. Umi nekannya pramuka, jemput Mbah dari pramuka 1, bener nggak aku nekannya? Mbah kesini kah? Ojek iya mau nginep Mbah. Lihat anunya bener nggak? Udah ngirim aku belum, aku nggak ngerti nih. Mika, Umi bener nggak? Jangan-jangan Gojeknya kesini. Sudah order atau belum Umi? Nah salah ini. Aduh. Jadi apa Bi? Cancel. Mi. Maaf salah. Udah jalan dia. Ya apa Bi? Kasih duit aja deh, maaf Bi. Salah pencet. Harusnya Pak tujuannya Pak Muka kesini gitu, salah pencet. Abi, itu bisa dikan, nggak bisa dikan. Coba nama Abi. Bisa kan? Jangan baca. Ya dong. Kami langsung ininya mati. Mana berani? Iya ya kita damai sama. Abi, Aisyah, Abi. Abi, Bapak. Jadi ini minta dia ke Pramuka nanti dikasih double. Kamu bicara sendiri sama di
Halo, Mas Gojek. Iya, Mas. Tadi istri saya yang order, dia nggak ngerti aplikasi baru. Mas, kayak apa ya? Ini salah jemputannya, jemputnya di Pramuka, nganternya ke Tarmidi. Mas, bisa nggak jemput ibu saya di Pramuka, antar ke Tarmidi, nanti tak kasih double deh, Mas. Bisa nggak apa-apa ya? Ini Pramuka 1 dia, Mas. Pramuka 1. Iya. Bisa ya? Oke. Itu dah Umi salah pencet Gojek. Salah. Saya tadi nggih. Dibuka nih. dulu ya videonya supaya bisa di Jawabin, Mbak. capture. Jawabin, Mbak. Mbak, ada lama, Mbak. Ada lama. Bang. Bang. Ini hadir semua ya? OTW. Tuh. Itu terbalik. Satu izin, Bu. Kenapa, Mbak? Berapa orang jadi totalnya di kelas? Ya. Berapa? 12 Bu. Oh, 12 kurang 2 berarti ya? Satu izin. Kurang 2 orang ya? Satunya di jalan, satunya Izin tadi Bu. oh gitu. Oke, ya sekarang buka dulu. Dari Pramuka ke Dibuka Tarmidi, dulu dari videonya. ke Pramuka, jadi Gojeknya Baharudin ya bisa dibuka ya? Oh, ke Pramuka. ya, saya capture dulu ya. Double. 1, 2, Double kesian Bu, 3. soalnya dia tadi tuh dekat sini. Ya sudah, terima kasih. Tapi kan kesian kalau di udah jalan kan kesian di cancel, jadi disuruh ke Pramuka dianya. Kita lanjut lagi. Berarti double. Jadi ibu tunggu aja ya, rada-rada lama barusan dia mau OTW ke sana. Dia salah pencet. Sudah pesan dia lagi menuju Pramuka. Yang lain mungkin bisa di mute dulu ya suaranya. Oh mikrofon. iya, aja dulu. Gak apa, soalnya kan Nah, kita lanjut ke masuk- median masih tadi ya. perjalanan kan kesini ke Nah, Pramuka langkah-langkah kemana? teknisnya bisa dibaca ulang. Ya. Jadi datanya diurutkan, lalu cari posisi dan dilihat nanti nilai posisi mediannya bilangan bulat atau bilangan pecahan. Kasih di kopi dari nomor Mbak. Soalnya nanti posisi Umi bingung kan Umi. Nah, misalnya ini kita punya data, Cap aja. datanya ada 1, 2, 3, ada 11 data. Nah, kita cari, ini kan sudah diurutkan nih datanya dari kecil ke data terbesar. Suruh nunggu Berarti langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mencari posisi mediannya. Tadi rumusnya N plus 1 dibagi 2, berarti N-nya tadi 11, berarti 11 ditambah 1 dibagi 2, sama dengan 12 dibagi 2, 6. Berarti posisi mediannya berada di urutan ke-6, tinggal dihitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang menjadi mediannya adalah 122. Kemudian sebentar. Sampai sini bisa nggak? Ya Bu, paham Bu. Ya, nah untuk rataannya sama seperti tadi ya. Nanti kalau sudah saya kasih slide-nya ini dicoba cek apakah benar rataannya 106,45 untuk data yang pertama. Nah, data yang kedua seperti ini. Nanti dicek lagi. Nah, untuk deskripsi data numerik kita bisa menggunakan median atau rataan. Tapi tidak perlu keduanya ditampilkan, bisa pilih salah satu. Ada plus minusnya menggunakan median atau rataan gitu ya.
bagaimana sih kelebihan kekurangannya kalau kita menggunakan median dan rataan. Nah, kalau rataan bersifat tidak kekar, artinya nanti kalau misalnya data kita ada nilai ekstrim, seperti pada contoh yang kedua, kan nih ada nilai ekstrim nih. Ini puluhan, ratusan, tiba-tiba di sini ada ribuan yang jauh nilainya daripada nilai yang ada. Berarti 1800 ini data ekstrim. Kalau punya data ekstrim, maka jika menggunakan nilai rataan, dia tidak kekar atau dia bisa berubah nilainya. Nah, kalau misalnya menggunakan median, asal posisinya tetap, itu dia tidak berubah nilainya. Nah, kalau misalnya ada nilai ekstrim juga, akan menyebabkan nilai rataan cenderung membesar. Sedangkan kalau median, itu dia tidak berubah. Dia tergantung posisinya. Kalau seperti itu biasanya kalau kita tetap memaksa memakai rataan, berarti nilai ekstrim yang tadi, yang contoh sebelumnya, ini dibuang. Konsekuensinya adalah kita kehilangan data. Kehilangan data berarti maka kevalitan hasil analisis kita nanti juga semakin berkurang. Karena semakin banyak data, maka hasil analisisnya semakin baik. Sampai sini untuk median dan rataan. Ada yang mau ditanya dulu? Ini yang median ini Bu. Iya. Gimana? Yang jumlah datanya itu biar berapapun 20 sampai berapapun data itu tetap dijumlahkan satu aja. Iya, karena ini kita cari posisi, bukan nilai mediannya, tapi cari posisinya berada di mana. Oh, berarti yang rumus 1 bagi 2 n plus 1 per 2 ini juga nggak bakalan berubah ini. Iya, ini rumus tetap. Karena kita mau cari nilai yang berada di posisi Tengahnya itu aja ya. Iya. Kan kalau kita mau cari posisi tengah kan pasti dibagi 2 kan? Iya. Iya kan, misalnya aja kita mau gunting kertas tuh, pasti kita cari posisi tengah supaya kanan dan kirinya sama, gitu kan? Halo Mbah. Ilustrasinya Iya, jadi yang Durung yang Mbah, satu si juga Ado bagi deh, satu dia ini, teko yang aku, satu. teko kene merono Iya, dia jempute. Saat ngomong tak kayak, halo Mbah. Halo. Nanti dicoba Halo. untuk latihan yang contoh data ini, data pertama, data kedua. Halo Mbah. Kalau misalnya sama Geng, berarti halo. sudah benar hitungannya. Wes, tapi kudu Ya. suwe karena teko kene ya Mbah. Yang Gojeknya dari sini ke sana. Tadi dia salah ordernya. Kemudian yang pecahan gimana, Bu? Jadi gojeknya dari sini ke Nah, sana. misalnya Belum. Misalnya nanti kan dibagi 2 tuh Iya. dapat pecahan tuh. saya tambah ya. Iya. Saya tambah di sini Geng, sampai di nilainya Gapura kah? 100. Eh, Ini kan iya, wes, datanya berarti jadinya 12. Iya kan? sudah meluncur. N-nya sama dengan 12. Coba dihitung dulu. Datanya ada berapa nih? 12. 12 ya. Berarti posisi mediannya kita cari, berarti Nmax-nya itu nah, formulanya seperti ini kan. Ini baru posisinya yang kita cari, bukan nilainya. Berarti 12 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 6,5 ya. Iya kan? Nah, kita cari urutan yang ke 6,5. Coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5 kan berarti berada tengah sini nih. Ya kan? Sedangkan tengah-tengah sini tidak ada nilainya. Berarti cara mencarinya adalah nilai sebelum ditambah sesudahnya dibagi 2. Nah, maksud pecahan tadi seperti itu. Ini nilai sebelum tambah sesudahnya dibagi 2. Berarti
mediannya menjadi berapa? Kan posisi 6,5 itu berada di sini ya. Berarti Iya, di posisi tengah-tengah. 6. Mm, Yang ketujuh ditambah Bu ya. iya, berarti 122 Tambah 129. 129 dibagi 2. Ya. Hasilnya bisa dihitung? Dijumlahkan dulu. 186 Hasilnya tetap 120-an ya ini. 186 122 tambah 186,5 Bu. berapa? 186,5 ya? Salah ya? 25,5. Salah ya? 122 tambah 129 berapa? 51 Bu. 251. 251. 251 dibagi 2. 125,5. Ya, 125,5 ya. Nah, berarti mediannya kalau dia pecahan seperti ini cara mencarinya. Kalau bulat kan langsung ada tuh nilainya. Iya Bu. Nah, kalau pecahan dia kita jumlahkan dulu nilai sebelum dan sesudahnya, lalu kita bagi 2. Jadi kesimpulannya median ini posisi bilangan tengah dari kalau nilainya sudah diurut Bu ya, bukan Iya. nilai tengahnya, tapi Bukan, bilangan beda. posisinya. Iya, posisinya. Kalau rataan sebelumnya kan rataan jumlahnya. Kalau ini adalah nilai tengah dari posisinya. Tuh, kalau median. Bedanya di mana? Bedanya tadi yang uraian di sini. Kalau rataan dia berpengaruh pada jumlahnya, apalagi kalau ada nilai ekstrim. Sedangkan kalau median itu hanya berpengaruh pada posisi. Kalau nilainya berubah-ubah, tidak terpengaruh terhadap nilai median, karena median kan lihat posisi bukan jumlahnya. Ya, oke, ngerti Bu. Itu ya. Nah, ini kalau misalnya datanya masih sedikit seperti ini kan gampang ya manual. Nah, kalau iya, Bu. misalnya datanya sudah ratusan atau ribuan, itu kan akan sulit kalau manual seperti ini. Makanya kita nanti belajar pakai program juga. Pakai Excel bisa, pemrograman juga bisa. Kita lanjut lagi ya. Yang tadi ukuran pemusatan, sekarang ukuran penyebaran. Nah, untuk ukuran penyebaran ini dihitung untuk memberikan gambaran seberapa besar data menyebar dalam kumpulannya. Jadi seberapa besar sih ragam data kita atau seberapa besar data yang kita miliki itu menyebar dari kumpulannya atau dari nilai tengahnya. Nah, untuk ukuran penyebaran juga ada beberapa macam. Nanti disesuaikan aja dengan datanya. Bisa pakai wilayah atau rank. Ada juga jarak antar kuartil, ada ragam, ada simpangan baku ya. Nah, untuk ukuran penyebaran yang pertama, rank, ini sederhana formulanya. Jadi ini disimbolkannya W, wilayah atau rank, sama dengan XN kurang X1. Ini pakai kurung siku. Artinya nilai paling besar dikurangi nilai terkecil. Di definisinya disebutkan ya, suatu ukuran yang dihitung dari selisih antara nilai pengamatan terbesar dengan pengamatan terkecil. Artinya rank sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum atau yang terkecil. Nah, ukuran ini digunakan untuk mengetahui penyebaran data yang simetrik atau pengamatannya menyebarnya itu merata antara nilai besar dan nilai kecilnya.
Nilai ukuran sebaran yang kedua ada kuartil. Ini kuartil dihitung dengan dua metode. Ada metode belah dua, ada metode interpolasi. Nah, nanti ini saya minta baca dulu karena ini panjang ya metodenya. Dibaca dulu, nanti minggu depan kita lanjutkan untuk sampai ke Nanti pola saya kasih uang ojeknya. sebarannya. Minta tambahin 10.000. Nanti saya kasih ini ke grup ke Kosmanya aja ya. Nanti Kosmanya sebarkan di grup. Dibaca dulu dari mencari nilai kuartil dari sini. Sampai habis berarti dari slide 29 sampai 68 nanti dicoba baca dulu di rumah. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya ada Bu. Dibaca dulu ya ini ya supaya kita nanti tinggal menghitung, melihat contoh gitu ya. Iya Bu. Bu, Absennya sudah semua? Sudah. Kalau sudah absennya, sebelum saya tutup perkuliahannya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, saya tutup perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Oh iya, untuk fisika modern itu ini ya, hari Rabu ya, berarti ya. Iya Bu. Hari Rabu jam 7:30 ya. Iya. Ya, betul ya. Nanti Kosmanya ingatkan saya ya, sore atau menjelang maghrib. Ya, makasih. Sama-sama Bu.